Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damarino. Saya akan membuka presentasi di hari ini. Jadi, untuk paper yang udah kami buat, kita sudah menentukan judul yang berjudul Strategi Komunikasi Politik Bawaslu dan KPU dalam pemilu serentak 2024. Jadi saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Damarino. Saya akan mempresentasikan bab 1. Dan ada Leni Oktaviani, ada juga Fatir Ramadan Alfirah, ada juga Naufal Alfiansyah. Selanjutnya ada Lutfiana Pratiwi, ada juga Fajar Adrian, ada Fatma Muhammad, dan juga Rasya Ramadina. Dan yang terakhir adalah Muhammad Adam Amir Arsi. Oke. Pada bab 1 di latar belakang ini akan dipresentasikan oleh Fatwa Muhammad dan Rasya Ramadina. Untuk fatwa dipersilakan. Bab 1, latar belakang. Demokrasi merupakan latar belakang dilaksanakannya pemilihan umum. Masyarakat pada sistem politik demokrasi diposisikan sebagai penentu, karena sistem pemilihan ditentukan dari perolehan suara terbanyak dengan menggunakan sistem one man vote. Pada pemilihan umum serentak 2024, rencananya penyelenggara pemilu menyiapkan skema yang nantinya proses pemilihan tidak akan dilakukan secara bersama di hari yang sama. Selanjutnya bisa diteruskan. Oke, baik. Terima kasih, Wawa. KPU dan Bawaslu selaku komunikator politik tentu memiliki strategi komunikasi politik dalam menghadapi pemilu 2024. Dalam pemilihan umum, banyak objek yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Salah satunya adalah strategi komunikasi politik para penyelenggara pemilihan umum. Objek ini menjadi salah satu yang menarik untuk diteliti. Next. Selanjutnya saya akan menjabarkan, kalau tadi ada latar belakang, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di rumusan masalah ini yaitu diangkat bagaimana strategi komunikasi politik di Bawaslu dan KPU jelang pemilu serentak di tahun 2024. Pada tujuan penulisannya, penulisan makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis dari strategi komunikasi yang digunakan oleh penyelenggara pemilu, padahal ini adalah Bawaslu dan juga KPU, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca. Selanjutnya ada bab 2. Silakan untuk teman-teman yang akan mempresentasikan bab 2. Saya Lutfiana Pratiwi akan mempresentasikan bab 2, yaitu kerangka teori. Yang pertama itu ada strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi politik ini adalah suatu proses untuk memenangkan pertarungan politik antar partai politik atau calon legislatif secara langsung guna menginginkan atau mendapatkan kekuasaan dan pengaruh besar dalam masyarakat sebagai konstituennya. Strategi komunikasi politik ini sangat penting untuk mencapai tujuan politik utama, dan melalui ini masyarakat mengetahui apakah aspirasi, dukungan, dan pengawasan itu terlaksana. Yang kedua ada politik. Politik itu adalah kegiatan dalam sistem politik. Melaksanakan tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang melibatkan pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber yang ada. Yang ketiga ada Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah suatu Ketiga ada Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung oleh rakyat. Yang keempat, KPU, penyelenggara pemilu yang dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Yang kelima adalah pemilu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilu ialah proses cara memilih yang dilakukan oleh serentak seluruh rakyat suatu negara. Selanjutnya itu bab 3, gambaran umum. KPU saat menjelang pemilu adalah dengan meningkatkan para pada tingkatan. KPU memiliki kewenangan untuk memberikan pengayoman lebih dalam pada anggotanya pada tingkatan manapun untuk memberikan kesan kekeluargaan serta memberikan pasokan makanan pada saat terjadinya. Salah satu wujud melibatkan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan. Selanjutnya adalah pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Sistem kepartaian yang kokoh sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui partai, terus sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh selanjutnya bab 4 analisis. Pertama, strategi sosialisasi politik merupakan salah satu cara yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yaitu dengan metode sosialisasi tatap muka atau face to face dan melalui media. Kedua, strategi pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu metode KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula. Dalam hal ini adalah para pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat dengan menggandeng pemilih pemula. Ketiga, strategi penguatan kelembagaan, yaitu salah satu cara atau metode yang dilakukan KPU untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya, guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih akan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan dua strategi besar, yaitu pencegahan dan penindakan. Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan, tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur, dan sesuai ketentuan peraturan. Maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas. Oleh karena itu, harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional. Hal ini disebut sebagai politik pengawasan. Baik, sampai di situ aja. Teman-teman ada yang mau nambahin untuk kesimpulan atau yang lain? Lutfi mau nambahin nggak? Kayaknya udah segitu. Udah cukup ya? Cukup, Mar. Cukup ya, oke. Jadi saya tutup aja. Berikut tadi sudah kami paparkan terkait dengan paper yang kami bikin yang berjudul strategi komunikasi pada strategi komunikasi politik Bawaslu dan KPU jelang pemilu serentak 2024. Jadi demikian pertemuan hari ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon untuk dikoreksi untuk Bapak dosen, Bapak Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.